20.000? Bisa foya-foya. Dari browsing, gaming, streaming, video calling, sampai pusing. Paket Kumat, 20.000, 10 GB, 10 hari. Pakai Bayu. Pastikan untuk selalu pakai internet Wi-Fi terbaik agar semua aktivitas digital di rumah berjalan lancar. Bisnet Home Internet 85 Mbps mulai dari Rp375.000 per bulan bisa bikin kamu makin betah di rumah seharian. Pakai Bisnet lebih cepat. Rp20.000? Bisa foya-foya. Dari browsing, gaming, streaming, video calling, sampai pusing. Paket Kumat, 20.000, 10 GB, 10 hari. Pakai Bayu. Pastikan untuk selalu pakai internet Wi-Fi terbaik agar semua aktivitas digital di rumah berjalan lancar. Bisnet Home Internet 85 Mbps mulai dari Rp375.000 per bulan bisa bikin kamu makin betah di rumah seharian. Pakai Bisnet lebih cepat. Rp20.000? Bisa foya-foya.
Dari browsing, gaming, streaming, video calling, sampai pusing. Paket Kumat 20.000 10 GB 10 hari. Pakai Bayu. Assalamualaikum, selamat siang dan selamat datang di MX Animation Smart 30 MLB Competition. Dan perkenalkan, saya Algi dan ini rekan saya Ray. Kami di sini sebagai caster akan menuntun kalian untuk jalannya pertandingan pada Grand Final Day hari ini dan pada siang hari ini. Tapi sebelum kita memulai match Grand Final pada siang hari ini, izinkan kita semua untuk melepaskan masker dan kita semua sudah mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Iya, tentu saja kami di sini alhamdulillah sehat walafiat. Dan semoga para awak-awak sekalian, para penonton sekalian yang ada di rumah atau sedang menongkrong bersama teman-teman yang sedang menonton pertandingan pada siang hari ini, semoga juga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kendala apapun. Amin ya rabbal alamin. Ya, Magnificent Esport Competition ini adalah rangkaian acara dari ulang tahun SMA Negeri Cilacap yang ke-30, yang dimana e-sport yang akan ditandingkan adalah seperti game Mobile Legends Bang Bang dan PUBG Mobile. Dan pada hari pertama ini adalah match Grand Final Mobile Legends Bang Bang yang dipertemukan antara tim Yakalingga dan tim LZN. Dan kira-kira siapakah yang akan memenangkan Grand Final pada siang hari ini? Akankah itu LZN atau tim Yakalingga? Reval, bagaimana menurutmu? Kalau sesuai ini seperti kualifikasi, aku mendukung Yakalingga ya kali ini. Kalau saya sih LZN sih sepertinya. Why itu? Karena saya lebih percaya juga, saya sudah melihat juga pertandingan dari squad LZN dari game-game sebelumnya. Core dari squad LZN itu sangat ganas mainnya loh. Dia berani merusuh. Terus jika timnya kekalahan gold, mendapatkan kekalahan gold di early, Kiora itu tidak sembarang ikut war. Dia lebih memilih farm untuk menambah pundi-pundi goldnya terlebih dahulu. Baru jika dia sudah jadi buildnya, baru dia menciduk atau mengkill satu persatu dari player tim lainnya. Kalau aku sendiri itu kenapa suka Yakalingga? Karena dari romernya ya, aku tertariknya sama explainernya juga. Dari romernya sendiri tuh dia tuh sangat bagus dari inisiatornya dan pas sekali bisa mendapatkan dan menculik dari junglernya sendiri, dan itu pun kuncinya bisa pas sekali dan berhasil bahkan bisa meratakan semuanya apa yang dia dapat. Dan juga explainernya selalu meroaming ke arah midnya dan membantu mengganggu farmingan dari tim lawannya sendiri. Oke, itu menurutmu ya? Oke. Dan itu juga kalau nggak salah aku lihat itu ya, dia sempat menjadi MVP di game semifinal. Yakalingga ya, Kiora ya? Yakalingga. Sama itu. Oke. Kalau begitu mari kita lihat saja nanti untuk match yang akan dimulai. Akankah tim Yakalingga atau tim LZN yang saya andalkan yang akan memenangi pertandingan pada siang hari ini dan memperebutkan hadiah yang tentu saja tidak main-main jumlahnya? Mari kita lihat sesaat lagi. Stay tune untuk menunggu match pertama, game pertama pada siang hari ini. Reval, mungkin ada tambahan? Ya, tidak kita ada masih tidak ada ya. Kita akan menunggu match pertama, game pertama akan dimulai mungkin seperti ini. Membahas apa yang perjalanan dari setiap tim ya. Iyalah, masa perjalanan hidup. Waduh, hidupku suram coy. Hidupku suram coy. Mending diam saja.
Apakah perjalanan hidupmu suram, Reva? Entahlah, normal aja. Alhamdulillah lah ya. Iya. Alhamdulillah perjalanan saya juga normal. Sedikit curhat dikit lah sebelum menunggu match pertama dari game Grand pada final. siang hari ini. Ya, grand final pada siang hari ini. Kalau soal role lah ya, role atau player favorit dari kedua tim, menurut kamu siapa yang paling difavoritkan? Itu yang tadi aku bilang, Romer dan Esquileno ya. Tapi aku lebih suka di arah apa? Romer yang dimiliki oleh Yakalinga itu aku dengan nickname Kiki gitu. Kiki ya, Romer ya. Romer Oke. bagus sekali itu loh. Apakah Sangat- akan on fire pada game kali ini atau tidak? Nah, kita tidak tahu ya. Mungkin bisa down, mungkin bisa on fire. Iya, dan juga sih saya setuju sih sama Kak Murai. Dikarenakan juga saya juga melihat tim Yakalinga itu romernya benar-benar sangat pede sekali, sangat berani sekali untuk mengopen segala war, mau itu war kecil atau war besar, berani sekali mengambil resiko untuk mengopen map untuk timnya dari tim Yakalinga. Dan kira-kira pick-pickan jenis apa atau gameplay jenis apa yang akan dimainkan dari tim Yakalinga yang mungkin kamu bisa baca? Mungkin itu midlane sekarang itu yang paling kuat itu apa ya? Kayak mengamankan hero-hero high ground seperti Farsha, YV dan lain-lainnya. Oke. Karena memiliki burst dan bisa dibawa ke arah late game juga. Oke. Junglernya juga bisa fleksibel juga sih. Mungkin bisa ke tank, assassin or marksman ya. Seperti assassin Karina tank ya. Karina tank bisa. Barat jadi- tank, barat cyber semi mungkin bisa ini ya. apa? Apa ya? Itu loh langganan band juga dari Iya. Karina tanknya itu sendiri. Iya juga. Jadi mungkin Paku itu bisa di ban atau didapatkan dari kedua tim ini. Iya. Untuk jadikan hyper ya, terusnya ya. Hyper bisa, Explainer bisa, Hmm. jadi bisa dijadikan opsi lebih dan luas lah. Oke, siap. Dan untuk battle pada hari ini, hero gini. Kira-kira hero jenis apa atau yang akan paling banyak tuh role apa yang mungkin akan digunakan untuk match pada siang hari ini? Yang dikarenakan juga kan Karina juga assassin kan jadiin tank, terus juga Popol yang sekarang katanya udah sudah tidak bisa lagi dijadikan tank, ya kan? Ya Kira-kira karena seperti apa? Popol itu kan sekarang diutamakan ke arah damage. Ya, jadi walaupun sudah membeli item damage, tapi upahnya itu mendapat juga jadi tebal loh. Jadi sekali memberikan burst damage dan bisa melindungi teman-temannya, jadi ya bisa lah. Makanya dijadikan ke arah marksman. Oke, siap. Kalau menurut saya sendiri sih oke sih penjelasan dari kamu nih. Tapi kalau menurut saya nih ya, mungkin tim Yakalinga akan menggunakan MM atau ya assassin masih bisa digunakan atau Cure-nya Masih fleksibel lah. ya, dikarenakan juga sudah melihat dari game-game sebelumnya kan kita ini. Dan juga kalau untuk tim LZN sendiri apa ya, untuk tim LZN sendiri saya sih lebih kepikiran bahwa hero fighter malah yang akan digunakan oleh tim mereka, dikarenakan juga sepertinya hero Roger sih sepertinya. Juga hero Roger itu kan sangat fleksibel sekali lah untuk jadikan jadi fighter, untuk open war juga bisa, ya kan? Punya skill escape yang begitu banyak. Iya, sangat banyak juga sekali. memiliki upshot dan mungkin ke Esmeralda bisa Ya. juga jadi opsi. Bisa. Dan bisa Fortnite XP dan jungler juga bisa. Iya, dan Sepertinya seperti hero-hero inisiator ini seperti apa? Joget, ya terus apa lagi?
di grill mungkin grill bisa glue bisa yang mungkin jarang di pick akan di pick seorang glue atau seorang Atlas saya juga udah mulai jarang di pick tapi bisa Robert dan oke ini dia match Kita akan memasuki game pertama pada siang hari dan ini dia selamat datang di Land of Dawn, pertandingan antara LZN dan melawan Yakalingga. Dan ini dia match pertama match grand final di game pertama dari Best of 3 series dan ini dia masih ke arah range menggunakan Matildanya. Masih di arah midnya dan ya seorang Roger start buffnya di arah ke Phoenix Buff dulu ya. Ini dia soul bombnya hanya menipis-nipis mengasih damage ke arah YP-nya. Ini dia smart missile yang ini kan oleh seorang Chohead-nya ya, masih soul bombnya berhasil mendapatkan minionnya dan ini dia masing-masing junglernya ini mendapatkan buffnya masing-masing dan dia adu retry dan retry-nya didapatkan seorang Roger yang akan di commit tidak. Karena yang mengamankan seorang Little Wanderer adalah seorang Rogernya ya, Algi. Iya, Rogernya tuh bener-bener bukan Retry Indomaret ya. Soalnya juga kan dia merupakan seorang hyper, seorang jungler dari tim terkuatnya yang Morseki. Oke, di arah mid ini kali ini Kufranya diberikan damage saja dari seorang Jauhead. Dan terpaksa harus recall dulu untuk mengisi darah dan Jauheadnya pun harus recall untuk mengisi darah juga. Dan sini Esme-nya mau roaming ke arah mid lane. Tidak sepertinya kan? Dia akan balik lagi ke arah XP lane-nya di arah atas ini. Beatrix dan seorang labu-labu mengadu mekanik menunggu di semak. Itu di arah bawah. Ini dia masih. Dan ya nih launcher-nya ini open fire. Phantom Execution ke arah Esmeralda Rift dan defense tidak tadi dan ini dia bouncing ball mengabatkan ini fire missiles. Dan tidak terjadi mendapatkan satu punya di pertarungan area bawah ya. Iya tadi. Iya, dan sini Turtle telah muncul. Turtle pertama telah muncul di menit 2 dan Roger langsung saja mencicil-cicil ke arah Turtle. Dan di sini di jalur atas paku itu dan Beatrix masih mengadu mekanik, masih bermain sabar mengambil dari gerobak koinnya. Dan di area bawah Turtle apakah akan berhasil didapatkan oleh tim LZN dan LZN Turtle terreset. Reward manipulation tadi ini dia Pak. Rondosnya tidak akan karansernya mati di tangan Esmeralda. Dia lanjutkan saja pertandingannya. Ini dia Lincoln Pounce-nya berhasil mendapatkan seorang Matildanya akan dan ini dia double kill mendapatkan seorang Xbox-nya dan masih ini ya Void Crystal-nya ini dia masih Brave Fighter tadi keluar dan King Slash ini dia akan kesapakan yang mati dan berhasil mendapatkan seorang Beatrix-nya tapi ditukar balik oleh lepo-leponya diambil oleh seorang YV-nya dan ini Rogernya langsung mengamankan Turtle yang pertama. Iya, dan Kufra ini berjalan-jalan satu ejector dikeluarkan hanya untuk mengganggu dari seorang Kufra. Bulbasaur berhasil didapatkan oleh seorang Roger. Di area bawah Esme-nya ram ke arah mid mencuek saja dari lane bawahnya dikarenakan sudah di-clear juga minionnya. Dan di area atas Labu-labu dan Beatrix masih bermain. Oke, di sini Bulbasaur telah diambil oleh Xbox ya. Dan ejectornya apakah di warna ejector lempar tidak bouncing ball dikeluarkan, tornado dikeluarkan. Fire meledak saja nih Void Crystal hanya untuk menakuti seorang Kufranya. Dia masih farming santuy dan masih ini Esmeraldanya fronting dulu ini Harmon ke arah Xbox-nya dan Shadow Stand akan mati dengan basic attack-nya dan ini dia ejectornya mendapatkan seorang lapu-lapunya masih tidak cukup untuk memberikan damage ke arah lapu-lapunya dan tadi itu Terran Defense telah di-charge tapi dibatalkan begitu saja. Ini Terran Defense arahkan ke arah push di arah mid dengan Terran Red dikeluarkan Puncture dan Phantom Execution. Ini Thornros ya bisa pakai yang Rogernya yang mendapatkan seorang Kufranya tidak cukup damage dari seorang Lancelotnya. Ini dia Roger yang mengarahkan seorang Matilda dan tergocek saja masih ada retribution dan tadi siapa lapo-laponya marah seorang YV-nya tapi dia yang justru meninggal di era River. Dan dua hero sekarang dari tim LZ kan berhasil lolos. Lansenya mengambil buff santuy,
mengambil buff santuy, dan minion di arah midnya masih menghasil dari Masih ada gold timingnya, dan Roger melakukan terus serangan dari seorang boncing ball. Roger tidak bisa kabur, di slow oleh seorang Kufra oleh boncing ballnya di area bawah. Esme dan X-Borg-nya masih mengadu mekanik santuy, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, masih seri. yang tadi geng Rival. jadi masih selamat dari keluarganya, dan itu di arah atas damage yang begitu nyakitin ke seorang Beatrix, dan bahkan sudah mendapatkan BOD-nya di Terran Defense ready charge. Sepertinya Esmeralda-nya tidak jadi menghambat dan dibatalkan dari Kufra sendiri. Dia Betul Wanderer diamankan oleh seorang slotnya, akankah setup dan dilakukan Void Crystal ke arah boost di area mid lane, dan masih belum ada ini Fangster ke arah depan. Don Ross tidak mau terlalu committed. Terran Defense Rhino Rifle mendapatkan 2 member dari ini, dan DFA nya meninggal darah di tangan slotnya. Ini ejector menurut Antwerp Ford, dan DFA Makildanya meninggal di tangan Jowhead-nya. Oke, dan sini adik dari Bulbasaur ya diambil oleh seorang Roger untuk menutupi open map dari seorang tim ya kali enggak, dan sini itemnya tertutup sepertinya. Roger menuju ke Endless Battle lah. War X telah didapatkan. War X baru 2 ini ya dari tim siapa? Ya kali enggak ya? Ya kali enggak. Xbox sepertinya belum ada ini ke arah War X atau tidak akan dibeli, soalnya Xbox dari tim ya kali enggak yang dipegang dari Slona tidak dari match-match yang seperti semifinal yang di semifinal kalau nggak salah. Tidak, dia tidak membeli ke arah mana? War X ya? War X. Dan dia membeli damage seperti BOD. Bukan X-Queen One dan apa ya? Iya. Dia seperti item lama tapi tidak menggunakan War X. Iya. Terran Defense nge-charge ke arah boost dari top lane, masih bisa memukul mundur. Ini akan ngegeng ke arah Beatrix ya, tapi dia menyusul ini ejector mengejar kikinya, dari dapat bonceng dari Void Crystal, dan ini dia tembakan Rogernya mendapat seorang Kufranya. Tidak ada backup damage dari tim ininya, dan justru Esmeralda mendapatkan Xbox dari arah bottom lane ya. Set turtle yang keuntungan yang lebih dari tim LCT sendiri karena telah membunuh seorang roamernya, dan ini dia akan mendapatkan turtle tanpa kontes ya habis. Sungguh free turtle untuk tim LZN berhasil didapatkan oleh Roger. Roger berhasil mendapatkan Endless Battle-nya untuk grafik ketiga. Dari sini Konister berhasil mendapatkan dari seorang Matil, tapi belum bisa terkill, dan seorang Matil tidak maju Kufranya yang membackup dari seorang Matil, malah harus terkill oleh tim LZN. Dan sini Lancelotnya memaksa, malah justru Lancelotnya sendiri yang harus mati oleh seorang Roger di arah river tengah. Rival. Iya, tadi pertarungannya sangat memukul mundur dari tim Kelingga ini. Dia Justice Blade telah dikeluarkan tapi tidak memberikan menu. Private Fighter akan line checker terlalu bertiga, dan ini dia Lightning Slash berhasil melakukan seorang Beatrix-nya sendiri, dan tidak ada backup dari belakang dari tim LCT-nya, dan kill yang gratis dari seorang lapu-lapunya ya. Iya. Dan di sini ejector dipakai untuk berjalan-jalan santai, mengopen map. Apakah lapu-lapunya akan ketahuan? Terlihat tidak. Mengambil buff dari seorang Lancelot. Build sudah terlihat. Lancelot yang berhasil mengamankan Magnific Roar ya, itu ya, tidak membeli Endless Battle dulu ya seperti yang lainnya. Damage, dan ini akan mengarah ke Endless Battle, dan itu respect dari seorang ejector. Seorang Jowhead-nya langsung first item membeli antivirusnya ya, karena tahu jungler dari tim lawannya seorang assassin, jadi dia langsung mengarah ke antivirusnya sendiri, dan lebih banyak di arah atas kayaknya akan commit ke arah Beatrix, tidak, masih menunggu. Dan Leslonanya berhasil mendapatkan immortality-nya. Harusnya immortality-nya harus dibeli di first item. Tadi di first item-nya first item dari Xbox-nya sendiri tadi langsung Blood X, dan ini dia ejector tidak mendapatkan, masih ada Lightning Slash, dan memiliki imunnya dia Iron Speed ya. Dan ini turretnya pun masih berhasil
selamat tidak dapat dihancurkan oleh tim LZN. Sini, Bay. Apakah akan melakukan setup dari tim LZN untuk mengambil dari seorang Lord Kosir dikeluarkan tapi tidak untuk melakukan apa-apa, hanya untuk men-setup dari tim ya kali enggak. Roger ya harus mengambil buff biru terlebih dahulu agar jika saat mana yang tidak bocor atau tidak gampang habis di area bawah, ekspornya masih mengklik santuy di area tengah pun. Jauhnya mengopen map untuk agar tim LZN dapat bebas bergerak. Semua bus dibuka oleh seorang GV dan seorang Jauhed. Ditunggu saja Lancelot apakah akan dikontrol seorang Jauhed. LZN terkeluarkan hanya untuk menjauhkan dari seorang Xbox agar tidak menyerang kepada seorang GV. Itu Roger ini langsung mengamankan apa kemana? Malefic Roar ya, dan ini ke arah Bapak itu, Bapak Lord yang terhormat ya, Lord pertama pada match game kali ini. Mah ejector akan melempar ke arah belakang dan di apa? Refresh saja Bay ya. Refresh saja dari Lordnya, dan ini aduh, Tyrant Defense tidak komit ke arah siapa-siapa, hanya menabrak, disenggol oleh Jauhednya. Masih ini ya, mencicil santuy menjauhkan tim ya kali enggak agar tidak apa? Tidak merusuh Lordnya loh, tidak mengkontes ya ini dia. Aduh, sepertinya akan terjadi warnya, ejectornya, seperti kudanya akan habis dan dia Tyrant Revenge, Tyrant Range ke arah seorang Everywhere, dan ini dia akan mati dan Insanity dan Shaking Eagle akan seorang ininya apa? Esmadanya apa? Coba manipulation dan itu warnya terpecah belah dan nafsinya akan diarahkan dan double kill di paling Sarmon. Seorang Matildanya akankah dibunuh dari Xbox-nya, dan ini dia immortalnya pecah. Akankah masih ada Insanity, akan masih bisa survive, dan ini dia ada Yos yang membackup coverannya, dan akankah mati, tidak, masih selamat dari paling Sarmon langsung ke arah depan. Ini dia langsung ditabrak lagi dan BTS-nya killing spree untuk mendapatkan seorang lapu-lapu nyalge. Iya, itu sungguh luar biasa sekali. Dengan meriset dari Lordnya sendiri, tim LZN berhasil meratakan dari seluruh tim ya kali enggak, yang dimana sekarang harusnya tidak akan terjadi rusuk untuk Lord up dari tim LZN. Ya, tim LZN-nya, dan ini didapatkan oleh Lordnya. Tadi war yang sangat bagus dilakukan oleh tim LZN. Iya, dia memecah belah memulai dengan memancing ke arah Lord dan langsung tarik keluar yang pas, tarik keluar yang bagus, langsung memancing semua pemain dari tim Yakalingganya ke arah Lord, baru diserang balik. Dan Rogernya sepertinya harusnya itu 3 lane-nya harus di clear dulu ya, hanya lane atasnya yang sepertinya akan langsung jalan menuju individual turret dari tim Yakalingga. Dan ya benar saja di area midnya minionnya tidak langsung di clear, menunggu Lord terlebih dahulu. Semua tim yang akan berkuncul dari tim LZN. Dari sini Matildanya mengopen map, mengopen device dari timnya Kalingga. Coaching berpakan untuk kabur dari serangan tim LZN. Turret mid, outer mid berhasil diamankan, belum dapat dihancurkan oleh tim LZN. Lordnya di kill dengan sangat mudah dikarenakan ini udah Lord kuning atau belum ya? Belum ya. Itu Tyrant Defense tadi ke arah mid, tapi ada ejector kan ke kikinya di commit. Ini dia telah dilempar, ada launch pounce-nya tadi tidak, Licon pounce tidak mendapatkan. Ini dia turret dari tim di bottom lane-nya sudah didapatkan oleh tim LCT-nya. Iya. Dan ini masih bermain aman, belum berani merusuh, menerobos dari individu turret dari tim Yakalingga. LZN masih mencari gold, farming santuy, dan itu satu Roger tidak mengenai ya, agak mistis Kan ponce ke satu mini buff-nya dia Tyrant Defense, sepertinya tidak ada ejector, bouncing ball selamat. Aduh, Pangser tidak hanya untuk clear minion, dan Thondros telah dikeluarkan tadi. Akan ada sangat objektif sekali dari tim ininya ya, LCC-nya ya. Langsung mengunci pergerakan, dia membawa ejectornya dan langsung dia Jauhednya mengamankan dari Radiant Armor-nya. Respect ke arah ini ya, siapa? Matildanya ya, karena di sebelumnya itu bisa damage berlebih, dan karena Falling Sarmon ke arah belakang. Ini dia Matildanya langsung sekarat, langsung dipaksa mundur dari tim LCT-nya, dan hanya kemudian ini dia seperti belum
belum ada setup war lagi ya. Dan si Joe itu ketahuan ya oleh seorang Kufra tidak dipaksakan menyerang untuk tim Yakalingga karena pasti mereka sudah tahu jika pasti ada backup dari seorang UVE di bus belakangnya. Dan minionnya mereka tidak memakai trik Friesland ya sepertinya dari tim LZN sendiri ya, agar mungkin kan jika menggunakan teknik Friesland tim Yakalingga bisa kekurangan atau memiliki sedikit kesempatan untuk menambah pundi-pundi gold ya, dikarenakan minionnya pun tidak maju ke arah base dari Yakalingga. Ya itu dia fire style, fire missile, combo poke damage-nya dari Xbox-nya. Lagi-lagi ini dia Kufranya maju, akankah ada lawankah di situ? Tidak, belum ada setup war yang dilakukan, masih bab santuy, belum ada yang memulai perlawanan. Ini Falling Star Mortal tadi ini akankah belum. Itu tadi Stardust First Moon Shield-nya ya. Salah lihat aku tadi karena ketutupan dari bootnya. Ini dia Void Crystal ke arah depan dan di void-nya apa ya. Langsung ngeprok untuk minionnya dan seorang lapu-lapunya dan ejector untuk melihat mau open device, mau open map. Iya, menampakkan movement speed biar lebih cepat membuka mapnya. Ada Lord sepertinya akan datang dalam 3, 2, 1 dan selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Ya itu dia Hunter Stack tadi amankan oleh Sandpen yang menggunakan Batricknya. Esmeralda masih di arah bottom lane, akankah ketahuan? Tidak, langsung dicicil saja dari seorang Lancelot ya. Gila deh, absurdnya langsung penuh setengah cuy. Ini Vera Garmonya langsung dicicil, akankah setup war lagi seperti yang tadi memancing ke arah Lordnya. Ini dia ketahuan posisi dari Xbox-nya langsung dicicil ke arah belakang. Itu dia meledak saja dan belum menemukan carry defense. Kayaknya dia malah salah arah dari seorang ininya. Falling Star Moon mengarahkan seorang Xbox. Ada Vera Garmo, tidak, aduh pecah aja lah. Vera Garmo masih immortal pecah dan ejectornya melempar seorang Kiki dan ini dia sangat besar. Dari reward manipulation tadi keluarkan dan ini dia Falling Star Moon lagi dan lagi lapu-lapunya itu mati di tangan seorang Rogernya dan Windtalker terdiamankan Roger dan keuntungan yang baik dari tim LCTN 2-0 dan mereka dapat reload lagi dan lagi. Dan seperti yang tadi kita lihat Immortal Xbox juga belum pecah ya tadi. Udah pecah. Sudah pecah ya. Pecah lalu dia tidak memiliki insanity untuk kabur tapi dia masih selamat. Iya, dan sini apakah buff biru yang akan diambil dari seorang Esme, yang dimana Esme kan sangat membutuhkan mana ya. Dan kemungkinan ya jika tidak mengambil buff birunya dia mungkin akan kehabisan mana atau mananya akan bocor jika war dadakan dilakukan. Tidak, sepertinya Esmeraldanya sudah siap karena tadi itemnya sudah memiliki dari buku dan Calamity. Mungkin sudah siap dan ini kan true damage per skillnya dia Terran Range tidak turun lebih dan ini Unstoppable Force dan Smart Missile-nya mendapatkan seorang Kufranya dan ini dia Rogernya di arah depan sudah memiliki Immortal dan dia PD dan masih ada ejector belum dikeluarkan dia Bravel Fighter dan Matching Slash-nya tidak melindungi di arah mitanya dia. Terdistract ya dari manipulation akan mendapatkan seorang lapu-lapunya dan ini dia langsung double kill di amankan YP-nya dia. Setting Idol memecahkan Immortal di seorang Rogernya dan ini akan tadi end belum masih ada seorang Xbox yang mengamankan belum Vera Garmo telah pecadangkan ini dia LZN tentu saja di Take the Game 1. Selamat untuk LZN Take the Game 1 poin 1-0 untuk LZN dan Yakalingga sepertinya tidak bermain terlalu agresif ya untuk di match kali ini ya. Gameplay yang berbeda dari tim Yakalingga. Iya, tidak terlalu ganas, malah digas balik oleh siapa? Tim LZN. Malah justrunya mungkin karena dari awal sih ya, kan juga Rogernya berhasil mendapatkan Bulbasaur tuh. Kan pastinya mau nggak mau keuntungan ini ya. Iya, early game ya. Iya, bisa ya dimana anak dari Bulbasaurnya bisa mengopen map untuk tim LZN. Jadi tim dari Yakalingga memiliki sedikit peluang untuk melakukan roam ke atas tadi ya. Iya, tadi juga
Terror defense-nya Terror defense bisa kena dan Terror Knight, tapi dia mereka belum cukup damage, dan tadi matchnya ada seorang Matilda, dan Matilda sendiri ada single target dan tidak bisa memberikan cukup damage ke semua player dari tim ininya. Oh, ini dia. Kita akan damage ya. Statistiknya untuk damage yang terbesar. Damage terbesar dari tim LZN diraih oleh seorang Yivi. Dikarenakan juga dari tim Yakalingga, mereka ada yang memilih Radiant Armor atau tidak ya tadi ya? Mereka enggak, tidak sepertinya. Rp20.000 bisa foya-foya. Dari browsing, gaming, streaming, video calling sampai pusing. Paket kumat 20.000 10 GB 10 hari. Pakai Bayu. Pastikan untuk selalu pakai internet Wi-Fi terbaik agar semua aktivitas digital di rumah berjalan lancar. Bisnet Home Internet 85 Mbps mulai dari Rp375.000 per bulan bisa bikin kamu makin betah di rumah seharian. Pakai Bisnet lebih cepat. Rp20.000 bisa foya-foya. Dari browsing, gaming, streaming, video calling sampai pusing. Paket kumat 20.000 10 GB 10 hari. Pakai Bayu.
Pastikan untuk selalu pakai internet WiFi terbaik agar semua aktivitas digital di rumah berjalan lancar. Bisnet Home Internet 85 Mbps mulai dari Rp375.000 per bulan bisa bikin kamu makin betah di rumah seharian. Pakai Bisnet lebih cepat. Rp20.000 bisa foya-foya. Dari browsing, gaming, streaming, video calling sampai pusing. Paket kumat 20.000 10 giga 10 hari. Pakai Bayu. Itu lebih jauh dari base ketika Patrick dan damage-nya pun lebih besar dari Selamat. Iya, dan ini dia selamat datang di game kedua pada match hari. Ya, pause dulu terlebih dahulu. Iya. Oke, dan sini telah terjadi pause untuk kedua tim. Sepertinya masalah terdapat dari tim LZN ya untuk seorang Roger ya, mungkin masalah sinyal atau mereka harus kamar mandi. Dia tidak kamar mandi. Atau lapar mungkin, mengambil cemilan dulu. Ya enggak lah. Kebanyakan pause itu gejala jaringan. Mungkin device juga bisa terlalu panas. Ya, benar. Dan, untuk pik-pikan nih, diunggulkan mana nih kira-kira nih? Lebih diunggulkan mana nih kira-kira? Aduh, saya pengennya dukungnya Kalingga, tapi dengan pik-pikan gini. Kalau menurut saya sih lebih Kalau ini ya, kalau dari akhirnya sendiri dia membawa Petrify ya kan. Kalau dia berhasil mengelok dan YV dan Nathanya bisa mengkomit ke memberikan burst damage juga dan spontan damage. Ya tepat dan bagus ya. Mungkin bisa comeback satu-satu untuk timnya Kalingga. Iya, dan juga tapi sih ini clean-nya agak sedikit dirugikan nih clean-nya nih karena dia memakai high country juga kan. Untuk warnya jika semisal clean-nya tidak bisa mengkill dan dia harus karat duluan, mungkin dia akan memilih Endless Battle, tapi level dari Endless Battle kan tidak terlalu besar, hanya sebesar 10% saja untuk lifesteal dari Endless Battle. Dan damage emblem Hekendra ini itu sama sekali tidak bisa menambahkan darah jika cleannya mengkill dari tim-tim ya kali enggak ya, mungkin jadinya itu ya mungkin bisa yang saya bilang merugikan dikarenakan juga semisal cleannya sekar duluan tapi dia tidak bisa ngekill, atau jika dia ngekill tidak berapa darahnya, dia bisa langsung mati untuk true damage pertama dari tim LZN. Ya masih menunggu saja. Dan aduh, kira-kira akan terjadi 2-0 atau 1-1? Taruhan 2-0 tim untuk tim LZN. Saya jamin. Perasaan tadi kamu dukungnya Kalingga ya? Sejak kapan Anda nih bercanda saja? Behind the scene tolong ya. Yes. Iya, oke. Kita masih menunggu pause-nya. Berapa lama nih kira-kira pause-nya? 3 menit. Ada kabar dari tim mana? LZM memberi kabar. Masih saja menunggu. Saya masih setia aku menunggu. Astagfirullahaladzim. Menunggu tapi siapa? Yang ada kabar. Anak SD tuh pas itu Lu. Iya. Aduh, rolling action. Dan ini dalam 1 detik lagi kita telah kembali ke dalam game kedua match antara LZN melawan Ya Kalingga, yang dimana LZN telah berhasil mengamankan 1 poin di game pertama. Itu dia doheknya. AFK kah? Apakah belum akan ada informasi dari tim ini, tapi kita lanjutkan saja perjalanannya. Dia masih cicil sudah kalah damage dari seorang cleannya, akhirnya langsung ke arah bawah. Dan ini parselnya juga datang, dia tidak tahu ada ini blender tadi dikeluarkannya itu masih ada flicker. Tidak ingin di tension founder kali dapat kristal ke arah parselnya dan di depok saja harus void plate-nya juga. Dan Nathannya masih farming, Roger masih farming, dan Akanya ini sepertinya benar-benar fokus untuk membunuh ke arah seorang clean, tidak kembali ke
mid lane yang dimana dia seharusnya membantu dari seorang Yivi. Dan kali ini apakah akan tertake down oleh seorang Beatrix? Tidak, Beatrix dan sama sekarang masih ada Petrify dari seorang Akai. Kali ini dia bisa tertake down oleh energi impactnya. Iya. Tadi itu akhirnya bagus sekali loh. Benar-benar Didapatkan oleh apa? Pasif dari emblem tank 3-nya. Setak meninggal, siap. Dan juga ini Petrify-nya benar-benar disimpan ya. Jika clean-nya tadi sudah mengeluarkan skill 2, Akainya tuh benar-benar menyimpan skill satunya, baru dia mengeluarkan Petrify-nya dan memberikan last hit untuk seorang clean. Karena Thousand Foundernya pantasnya juga memberikan damage begitu. Mungkin damage-nya kan dari itunya doang, Thousand Foundernya. Pantat Akai ini bos dong. Iya, bobotnya berat. Tidak akan mikir Thousand Founder para apa Jawhead-nya ini dia Turtle langsung dicolek oleh seorang Roger. Dan ini diganggu oleh Lapolo akan di reset, iya di reset lah. Untuk Turtle yang pertama masih belum ada pertarungan dia. Rogernya langsung mengambil buff biru. Iya. Buff terlebih dahulu. Dan mana Nathannya ya? Iya. Jungler dari tim. Ya kali enggak. Iya. Nathannya menjadi jungler yang dimana ruginya Nathan tidak memiliki skill escape lebih jika terjebak di dalam big war. Hanya memiliki entropinya. Iya. Untuk dan juga skill 2-nya. Kadang-kadang dia bisa ini ya, entropi untuk para maju dan ada cooldown juga. Dan ini pro energi impact ejector kayak mixer dan the right track orang itunya. Dan Turtle diambil kontrol rosternya, dia lapu-lapu mau kemana masih dikejar. Ada dan masih ada Flicker karena belakang Sarmun akan mendapatkan 2 member dan Natanya terus di take down karena Esmeralda-nya. Iya, dan tadi benar-benar all out untuk seorang Parsha dan Jawhead-nya menyerang kepada seorang Nathan-nya supaya dia sekarang duluan dan tidak bisa merusuh dari arah Turtle untuk tim LZ. Dan ini Patricia berhasil tertake down oleh seorang clean yang Thunder Bomb-nya itu apa? Thunder Bomb atau pasif dari ininya pasif dari clean-nya. Oh iya. Yang dimana juga di saat update kemarin pasif clean itu benar-benar di-upgrade benar-benar tambah sakit, tambah jauh dan tambah fleksibel untuk menggunakan pasif dari seorang clean-nya. Dan sini Kelomang berhasil didapatkan oleh seorang Roger. Jawhead-nya berjalan-jalan santuy mengopen map, meledek sepertinya. Meledek untuk tim ya kali enggaknya. Mengganggu juga ya. Itu dia sepertinya akan invasi melawan daerah atas dan Esmeralda-nya. Super position hanya untuk mengambil gelombang yang terlebih dahulu. Dan dia 42 detik menuju ke arahnya para turtle yang kedua. Ini masih mengganggu ini. Battle langsung hasil ke arah clean-nya. Di arah tengah itu ejector akankah melempar? Tidak, masih Thousand Founder kah? Iya. Masih selamat oleh seorang Akai-nya. Belum terjadi pertarungan apapun, masih ada mekanik dari kedua opponentnya. Dan dia jatuh slide dan Stardust Dance-nya. Ejector tidak hanya ingin mengganggu tapi malah terlambat. Dan juga ini Soft Pro dan energi impact-nya berhasil memperhatikan pergerakan di seorang Akai-nya. Di Thousand Founder langsung beri Cannon Sphere Crystal dan manipulation. Ada bantuan dari seorang, justru dia mati. Dia udah Factor yang dimiliki oleh seorang lapu-lapunya. Akhirnya berhasil selamat. Tidak mati dari seorang Akai ya. Sepertinya damage dari seorang Parsha ini masih kurang ya. Dan tidak berhasil menyelamatkan seorang ini karena masih dikunci oleh Hurricane Dash yang dimiliki seorang Akai-nya. Dan ini lihat saat yang kedua diamankan oleh seorang Roger-nya. Dan masih bermain safe dari kedua sih. Dan tadi war keuntungan yang bagus tapi juga bor skill juga ya. Hanya untuk melakukan seorang Jawhead-nya sendiri membutuhkan beberapa ultimate dari 3 tim ultimate-nya yang telah dikeluarkan. Dan ini Beatrix keluar saja semua skill card council dikeluarkan. Apakah akan dikomit dari seorang Beatrix? Paling tidak dapat mendapatkan seorang Beatrix di arah atas pun. Esme-nya tidak dapat didapatkan dari seorang lapu-lapu. Ejectornya diaktifkan. Apakah akan melempar pada seorang Akai? Sepertinya tidak, takut dihurikan dan sepertinya dan dikombo oleh manipulation ulti dari seorang Yivi. Dan juga ini
nggak ada kontes sama sekali loh dari kedua tim loh, hanya mengancam, mengopen, lalu mundur lagi, tidak ada kontes sama sekali. Dan Executor ya, apakah dipaksakan pada seorang tidak, dilempar menjauh saja agar mungkin supaya parsanya tidak terkena Hurricane Dance oleh seorang Akai. Ya, permainan sangat ciamik yang dilakukan tadi seorang Jawheadnya, masih bermain biasa, clearing itu dia akan kalau punya masih selamat. Walaupun memakai Hurricane Ray pun masih kalah damage ya Clean ya. Tidak memanfaatkan posisi Pondor Petrify yang udah tender dan Kopi itu masih ada sekitar belakang ini malah mengusir pergerakan di Jawheadnya Reward Manipulation dan spread aja seorang Patricknya. Damage Patrick emang rusak ya. Ya, dia sudah mendapatkan tadi BOD-nya juga dan mungkin itemnya tolong diperlihatkan Pak. Itemnya nih, pengen lihat nih. Dan dia tuh kan BOD telah diamankan oleh Patricknya. Gasik sekali ya. Gasik dari tadi loh, menit 4 kan baru sudah diamankan. Kayaknya membeli ke arah Endless Better dan mungkin ke arah Thunderbird. Iya, Thunderbird ya. Thunderbird kan. Iya. Tidak membeli damage lagi ya sepertinya. Yang menyebabkan kalah damage juga ke Patrick yang Betty dari Executornya gila, cepet banget. Bener-bener bukan kaleng-kaleng, bukan retrinya Aura ini ya yang kentang ya. Dan tidak berhasil. Nah tadi Toasted Foundernya tidak berhasil tidak berhasil melakukan satu sampai juga. Daripada mati dia mengeluarkan Hurricane. Oke, Blender dikeluarkan. Dan sini Nathannya menembakkan pring terbang untuk mendapatkan dari buff-buffnya. Masih farm santuy di atas, di jalur atasnya saling cut lane. Clean yang mengopen map menggunakan skill satunya, akhirnya terlihat Patricknya apakah menciduk pada seorang Clean. Damage-nya kita lihat damage dari seorang Patrick apakah akan menembak pada seorang Clean, dan di sana masih ada Jawhead ya untuk juga membackup pada seorang Clean. Ejector diaktifkan, apa akan memaksa, dilempar saja Hurricane Dance dikeluarkan dan berhasil take down oleh seorang Clean ya. Pada stack dikeluarkan, damage yang diberikan tidak cukup besar dari seorang Barca untuk tim ya kali enggak berhasil mendapatkan 2 poin. 2 hero berhasil take down dari tim LZN. Roger yang masih farming santuy, tidak mengikuti war, tidak apa-apa, yang jelas dia harus kayak dulu dikarenakan juga timnya sudah kalah gold, yang dimana Roger tidak boleh kalah gold. Keuntungan yang lebih didapatkan oleh timnya Kalingga tadi dapat 2 member ya kalau nggak salah tadi, dan feeder extract yang dilakukan oleh petnya itu partnya tidak cukup damage ya, tidak cukup dulu dan tidak berhasil mendapatkan hasil. Tadi bisa mendapatkan 2 member dari tim Kalingga yang dia kekurangan jarak karena feeder extract terlalu jauh, dan jadi efeknya hampir saja ter-take down ke arah mid lane-nya. Masih full tuh dipukul mundur 2 member dari Kalingga-nya. Iya, dan ini 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Lord pertama untuk tim siapa nih? Untuk tim LZN atau untuk tim Kalingga nih? Jalurnya sudah jebol, Patricknya tidak dapat mendefend turret, outer turret yang pertama dari tim Kalingga. Buff versi didapatkan oleh seorang Nathan. Akainya tidak, ejectornya diaktifkan hanya untuk mengganggu. Itemnya kita lihat, Rogernya belum. Hurricane Dash dikeluarkan, Federasi dikeluarkan, dan tapi sayang sekali yang ter-take down malah justru seorang Jawheadnya. Jawheadnya berhasil take down, damage dari partai evaluasi belum cukup kuat untuk meng-kill kepada seorang Akai, yang dimana Akainya masih berhasil mendapatkan momen untuk seorang Jawheadnya. Sekarang tim LZN tidak memiliki inisiator lagi untuk merusuh pada seorang Lordnya. Kasian sekali tadi partnya ya, tidak menemukan posisi untuk melakukan ini tidak efeknya. Ini hanya diberikan kontinnya Topi tidak efeknya. Terusnya mendapat seorang Lordnya dan masih ada seorang Rogernya mendapatkan take down 2 hero, 3 hero, 3 untuk ekor Lord ya. Iya. Dan apakah akan melakukan strike push untuk tim LZN? Sepertinya iya. Mereka tidak memiliki frontliner juga, dan Red team turret has been destroyed. Killing spree.
team turret has been destroyed. Untuk menghambat juga ya, tapi belum. Iya, stiker EVOS dikeluarkan di sana oleh seorang Pasha. EVOS. Akan diganggu, akan di war. Ini dia hanya terpaksa langsung open war dan tidak jadi warnya. Dikarenakan juga cleannya masih di daerah bawah, Roger pun masih melakukan farm. Cleannya juga belum cukup damage sepertinya, goldnya masih sedikit. Dan ini kita lihat perbedaan networknya berbeda 3000 untuk kedua tim yang diunggulkan. Lebih diunggulkan LZN dan upshot dari seorang Esmeralda benar-benar sakral sekali ini, sangat besar, sangat banyak, sangat ke arah lapu-lapunya langsung membeli orek. iya, memperkuat upshotnya ya. Dan India, gila banyak. Kita lihat sekali yang itemnya. membeli apa? Itu naonnya? Membeli dominant S pada seorang lapu-lapu dan NOD untuk seorang Yipi. Gila, Natanya terlalu farming ya. Perbedaan berapa itu? Perbedaan 1000 kah? 1000, perbedaan 1000. 500-an ya? Perbedaan 1000 untuk seorang Roger dan Nathan. Ya benar saja kan tadi Rogernya itu memang harus melakukan farming dikarenakan semua timnya tadi, semua tim dari LZN telah tertinggal goldnya dari tim Yakalingga. Dan untungnya di saat pengambilan North, tim Yakalingga berhasil diratakan oleh tim LZN dan itu menguntungkan sekali untuk tim LZN karena mendapatkan gold yang sangat banyak. Ejector Final strike, tim mukul mundur dari EV-nya, dia Unstoppable Force akan mati dan mati terkena interference-nya. Lapu-lapu terlalu depan dia. Masih ada Falling Stormon ke arah kikinya akan mati, tidak mendapatkan, dan Natanya di take down oleh seorang Esmeraldanya dan Esmeralda terlalu maju akan ini ada fight world manipulation. Esmeralda masih terlalu so strong. Iya. Aduh. Akankah mati energy impact dan mati Falling Stormon ini dia. Apa Final strike ingin mengincar ke arah baterainya dan baterainya berhasil selamat. Mega kill. Burn dari emblemnya loh, berhasil mengkill daripada seorang Batrix. Parsanya benar-benar beruntung tadi ya. Tidak, tadi Vader Attack terkena sekali. Masih ini ya? Masih sempat satu kali. Iya, masih sempat satu kali. What the? Gila, itu langsung Winter. Apakah ini akan menjadi akhir untuk tim Yakalingga? Aduh, saya tidak ikut judi, Pak. Saya nggak pernah judi. Dan 24 detik lagi, Lord yang kedua untuk kedua tim akan muncul di Land of Down. Tadi seorang Nathan dari seorang Mapsinya tidak menjadi ini ya. Perhatian ya. Kira strike dah. Justru mengusung seorang Joheza dan tidak ada backupan damage yang dilakukan oleh tim Yakalingga. Aduh, kasihan sekali. Sudah inisiasi yang bagus tapi tidak ada damage yang menyusul. Iya, dan langsung saja kedua damage marksman dan junglernya langsung ke arah lordnya. Masih aja mencicil. Dia tahu akhirnya tidak memiliki hurricane dan dia Esmeraldanya yang langsung menjadi frontliner mau membuka-buka mapnya dia injektornya ketahuan dengan apakah di pistolnya tadi. Dan cleannya kembali ke arah bawah untuk memajukan dari minion yang dimiliki oleh LZN. Sepertinya Lord akan datang dari arah atas nih. Harusnya sih Esme-nya tuh datang dari arah bawah loh, untuk seperti yang dilakukan Max ya di MPL, memberi surprise untuk area high ground dari tim Yakalingga. Karena posisinya telah ketahuan dia Lincoln Pounds-nya mengarah ke mencuri buff yang dimiliki oleh seorang matanya, dan dia Esmeraldanya mesti mengganggu dan mengetahui seorang posisi dari seorang akainya, dia langsung ponder dan memukulnya. Dia Lordnya telah mengikuti karena Joheadnya ngelik lagi dan lagi. Itu adalah style untuk memukul mundur dari Yakalingganya. Karena dia juga ini ya sedang posisi menang-menangnya. Mas pause, tidak ada tanda pause dan dia lagi pause. Pause kedua untuk tim LZN. Coba itu seperti ada trouble dari networknya, dari sinyalnya. Indigo Bang. Oh iya, ngomong sinyal ya. Iya, ngomong sinyal nih. Apakah kamu punya saran sinyal yang bagus?
dari Wah, kartu pakai atau provider ini aja, pakai juga lagi hits sekarang juga dia. Yo, tidak apa-apa. Katanya sempat-sempatnya aja. Iya. Kalau saya sih biasanya pakai Telkomsel. Telkomsel kan juga ada ini loh, yang lainnya juga itu apa itu? Ya, lagi pause Pak, mau bahas apa? Iya. Bagus tahu, mau ngomong soal jaringan juga. Ah, Ada saran oke lah. Kamu pakai jaringan apa nih BTW nih? Kalau saya sih percaya Telkomsel dan dong mesti ya pasti di hati asik. Kue Arab kayak apa anjir? Hah? Kue Arab iklan apa-apa? Ya boleh. Dan sini sepertinya 3 menit ya. 3 menit P yang akan dilakukan oleh tim LZN yang diberikan. Ya, karena sudah grand final diberikan 3 atau berapa menit ya. Ya, dan juga mungkin kita akan membahas Hero Amon. Apa yang ada tentang Hero Amon? Gak tahu, saya belum melihat lagi. Iya, kalau saya sih nggak tahu Gak juga. Gak punya duit buat beli Amon. Iya, duitnya ditabung untuk foya-foya. Mak lu foya-foya duit ML duitnya beda bos. Iya, ada ya. Aduh kapan ini? Karena Kita masih menunggu, still menunggu. Mungkin ya kita akan Pantes. membahas masa lalu. pantes saja itu dari seorang Joheadnya itu tidak terlalu apa? Over tadi. Over, ya. Tidak terlalu ganas. On fire. Iya. Karena itu dia data aja 053 dan mungkin ada kendala-kendala lagging dan segala Iya. macam. Lagging. Mungkin juga sedang posisi menang dan dipertaruhkan dengan apa Godlaner dan roamernya ya. Iya, Tuh betul lihat ini sekali. KDA-nya ya. Kita masih sedang menunggu apa yang terjadi dan akankah bisa dilanjut masih di antara kedua timnya. Ya, ada. Aduh, Masih lama sih sepertinya ini masih sekitar 26 detik lagi dan mungkin kita akan membahas nih siapa yang kira-kira paling diuntungkan. Kan tadi udah tahu ya, pasti tim LZN. Kalau menurut saya dikarenakan juga kan Esmeralda juga Oh iya, yang dimana Yaka Lingga memiliki Esmeralda bisa ini kan? menyedot YV, menyedot YV, lapu-lapu. Dan jika Nathan yang membeli Rose Gold bisa tersorot juga. Dan dia langsung dilanjutkan game yang kedua karena masih ini ya, jujur lah. Lebih tetap menggunakan PC dan Ya, ini kalau Jauheadnya Pak Haji. masih di dalam base, masih ngendok di dalam base. Apa kabar Jauhead? Sehat di sana? Aman keluarganya? Amin. Yang nggak tahu tanya aja ke sana itu. Oh iya, oke oke Dibeli, oke. walaupun bot loh. Barsanya malah taunting, menggunakan skill apa itu? Taunting, reka-rekal santuy. Dan di sini Parsanya menemani Jauhead sepertinya di area bawah, di area iya ditemani seperti ya seorang Parsa, seorang Jauhead. 24 25 tidak pernah terjauhkan, hanya berbeda satu selisih angka. Yap. Dan juga dekat juga itu seorang mid laner dan jalannya akankah ini tidak tahu pertanyaan seperti apa yang terjadi. Oh, ada sticky case. Dan apakah ada snack time? Maklum snack time. Snack time. Jangan aneh-aneh lah. Santuy. Dan oke di sini Parsa dan Jauhead tidak Jauhead kembali ke base ya. 17 Kembali menit lag. setelah ini ya. Telah berlalu untuk match kedua kali ini, game kedua. Ibu ngejar lagi. Dan di sini Roger apa sekarat kenapa tuh Roger itu? Roger sekarat kenapa tuh? Apakah tertipu atau diberikan damage surprise? Whatever ayah naon apa yang terjadi? Iya, aya naon eta. Aduh. Oke. Telah Defense diamankan oleh Parsanya dan baru jenis nya diamankan oleh YP-nya. Ini di itemnya sambil menunggu apa yang terjadi. Aduh. bedanya Dari, Jauhead dari tadi BOD belum diamankan Iya. ya? Apa tadi menukar item? menukar kamar Fillor dulu. Iya, udah jadi BOD tadi dia butuh apa kekurangannya ya? Jadi tukar ke damage pen. BOD. Damage pen, kekurangan damage pen seperti dari seorang Nathan. Dan sini setup pun telah dilakukan oleh tim. Ya kali enggak. Sepertinya tim Al-Sadan ini terpaksa harus melakukan war tanpa seorang inisiasi dari Jauhead.
Ini Fallen Star Moon langsung ke arah apa Postingnya. Akai dan Yuffie-nya membuka map. menakuti untuk ngecek map sekalian. Mm-mm. Dan harusnya sih tim LZN ini harus bisa melakukan split push. Karena juga jelas sekali tidak akan bisa melakukan war, dan sini paling tampur tekanan dari seorang lapu-lapunya. Masih kebal dan memiliki immortal. Dia ada Yap. apa itu karena tadi setengah dari ininya ada tadi dia Side-nya. antivirus maksudnya. Oh, oke. Biasanya Dominance S dan Oracle itu juga bisa mungkin counter dari seorang Esmeraldanya, uploadnya, dan bisa Oracle bisa menahan upload yang disedot oleh Yep. Esmeraldanya. Iya, dan Lord ketiga telah muncul untuk kedua tim. Apakah akan didapatkan oleh tim LZN atau oleh tim ya kali enggak? Dan ini posisi Roger tuh di area bawah tuh gak ada yang jaga tuh. Harusnya bisa split push tuh. Tapi ada Esmeraldanya mungkin ini ya. Esmeralda kan bisa mengganggu juga. Jawheadnya ini kenapa ini belum ada kabar kah? Jauh Stardust ya. digoyangkan saja kayaknya. Stardust dan ya biasa untuk mengumpulkan upload Iya. biar untuk menjadi frontliner karena Jawheadnya lagi ada masalah lagi belum Mencari cakakan afford, perbaiki. mencari cakakan afford untuk seorang Esme. Dia nanti impenya kayaknya mengopen malah kayaknya yang terkena ini dia masih Mencicil. ya. Dan dia nasanya mencicil sekarang track langsung ke Entropy berhasil melarikan diri atau langsung paling Farmon dan mendapatkan seorang nasanya. Dia masih habis blast atau yang factornya belum dikeluarkan, tapi Akainya Dipaksa saja pada seorang Akai. langsung bounce-nya memecahkan mortal dari seorang Akainya dan double kill. Dua hero. Langsung oleh Esmeralda akankah langsung ke arah Lord, dia langsung dan Lord kita tahu tidak memiliki seorang jungler dan roamernya. Iya. Akan aman walaupun 4 versus 5. Yap. Ayo kita lawan. Iya, 4 versus 5 is real, bosku. Dan di area bawah itu tidak ada yang mengirim minion. Roger harus spontan ke arah bawah untuk mengirim minion dari timnya kali enggak agar tidak terpush out of threat kedua dari tim LZN. Dan itu benar-benar untung sekali, coy. Feather attack dari seorang Parsa benar-benar tepat mengenai seorang Nathan dengan satu tetesan saja. Nathan tuh bisa sekarang. Iya tuh tinggal 1 tuh 2 bar HP tadi. Yap. Mungkin kalau tadi Feather attack yang kedua bisa kena ya jam. Akan langsung spontan. Iya. Esme pun tidak akan memboros dari flickernya. Oh iya. Iya. Harus ada. Wah, ini dia Oke. tengahnya yang dimiliki Esmeralda langsung hilang karena tidak ada yang bisa di selempang, tidak ada yang namanya. Dia akan terkomen yang trofi. Berai-berai bukan tinggal di rubber loh. Dia benar-benar sakit sekali. Tidak siapa yang untuk French memperkuat seorang Teammate's turret has been destroyed. Mid. Itu saya pernah tahu ini rencana, apakah ini rencana dari Tuhan untuk tahu. Apakah LZN akan mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Teammate's Esa? turret has been destroyed. Masih lagi tidak melakukan kesempatan. Strike nge-kill minionnya, belum ada apapun. Yap. Dan sini harus kembali ke base pengisi darah, dan Jawheadnya masih tertidur di area base, masih berada dalam goa ya, seperti ya, waduh. Gua ya. Waduh, balik ke goa nih dan Oh, ya. mungkin ini nggak jadi reload ya. Kamu AFK aja sana, kita udah menang nih. Heeh. Udah balik. Harusnya sih Kok apa lagi? dijalankan oleh komputer ya. Oh, ini dia. Oh ya mungkin baru reload. Dan Bafir berhasil didapatkan oleh sarang clean. Dia 5 orang di atas ya. Yap. Akan mengkomit kepada seorang Esme ya, yang dimana kan Esme bisa rusuh, bisa menahan. Wah, langsung di-push aja shotnya. Yep. Apakah Esme-nya akan take down di area atas dan Cilukba. Tidak ingin, dia ketakutan ketar-ketir. Iya. Melihat Esmeraldanya baru masuk ke arah busnya langsung 3. Yep. Ini mundur, tidak ingin langsung mau dimakan oleh seorang Esmeraldanya. Yep. Dan mungkin jika mereka mengkomit kepada seorang Esme-nya, tim LZN masih memiliki seorang Parsa untuk memburst. Jadi Ya, untuk ini ya. jadi mungkin
all in sudah dikeluarkan Damage oleh terakhir mungkin. Iya, all in sudah dikeluarkan oleh tim Yakalingga untuk seorang Esme, yang dimana Esme matinya lama. Jika mereka sudah all in, si Parsanya bisa langsung memberi damage untuk seluruh tim dari tim Yakalingga, dan Yakalingga bisa sangat dirugikan oleh Dia pom 1. damage-nya seperti biasa. Belum ada critical, tidak ada critical damage. Tidak ya. ada critical damage sama sekali. Dari seorang siapa? Roger. Rogernya Jadi tidak ada ya. pistolnya dijual untuk membeli ke BOD-nya dan wah ya, Tidak akan full damage seperti yang membeli. kasian banget lah punya jadi semi tank juga damage hanya satu di arah blood X-nya. Iya. Seperti kamu. Aduh, kakaknya kasian sekali miskin loh. Aduh miskin sama Joheadnya. Iya, Jawetnya tuh miskin, akhirnya miskin. Kamu juga miskin. Ingat. Aduh, Dompet saya juga miskin, Mak. Saya aja duit masih ngemis ke orang tua, Mak. Itu aja kalau dikasih. Aduh, Demon Hunter tua telah diamankan matanya. Dan Iya, arek-arek pun dikeluarkan oleh seorang Yuki dan seorang Agai. Dan di sini masih di area bawahnya masih tidak tahu apa yang terjadi nih. masih bingung, masih confused. Masih Lord. belum ada info-info. Lord. Ini the Lord keempat, yang empat ya. Iya, Telah keempat. muncul ya di Hand of Dawn. Rogernya Saya- masih menggaruk-garuk. Saya berharap tim LZN ini harus melakukan split push bener-bener. Saya berharap tuh ada split push, ada bener-bener surprise moment dari tim LZN lo. Ya Loloi baru surprise ini akan performnya sudah akan jadi sudah amankan sepertinya di luar manipulasi. Ini The Falling Star Moon tidak, malah dia akan yang akan mati, tidak masih selamat. Immortalnya pecah dan seorang Akainya akan langsung Curse of Crown-nya tadi sih. Tidak hanya clean yang mendapatkan dari Akainya. Aduh, Iya. ini dia langsung panik. Woi, buruan login, ayo. Lordnya ke sampah. Jika tidak ada dikikir squad anjay. Oke, Lord datang dari arah bottom lane dari Saya- tim LZN. Aduh, akankah dipaksa untuk game yang ketiga? Dari Tuh, timnya Kalingganya. jika game ketiga sih El Clasico nih. Klasiko nggak tahu juga gue. Iya, benar-benar hard game ini untuk tim LZN, di mana dia Mungkin ada kendala juga kasihan sekali. karena tidak ada tanda pause lagi ya dari tim ininya. Tidak ada, udah kesempatannya sudah habis gitu. Jadi kayak Astray dikeluarkan untuk meng-clear Lordnya. Lebar. Phone tahun negara eventnya ada Tiger akan timer dari ini. Masih ada saya bener-bener. Ada sana terakhir dan seorang ini- pelaku. Ya, masih belum ada ya. Baterainya langsung push di arah offline. Blue team turret has been destroyed. LZN-nya, dan ini dia itemnya lagi-lagi makin membingungkan. Tapi networknya masih menang tim LZN loh. Networknya iya Masih menang LZN loh. 8.000 ya. Udah 8.000 bosku. Oh, pelakunya menjual sepatunya dan langsung ke apa? Full item ya, Tank ya. tank. Kasihan. Damage-nya cuma satu. Kasian banget. Ya kan burstnya di Nathan dan magenya di Magicnya di YV. Dan ada Beatrix juga ya. Sudah cukup bocor. damage lah. Cukup damage tapi mungkin buat frontliner juga ya kan, karena Exponent juga front Iya. tank kedua bahasanya. Entropy dikeluarkan untuk mengopen map Ya, dan buff birunya ini diambil strike dengan push kah? iya. Dengan manipulation. Ini dia ada Falling Star Moon, tidak reverse fighter, tidak mengenai Hurricane dan Roger bisa kali Falling Star Moon masih ada manipulation dan Faker untuk memundurnya. Dan nyawanya dulu sedikit lagi, tinggal dicolek sama Esmeralda. Tuh pecah immortalnya ya dari seorang lapu-lapunya. Oh iya, masih bersih selamat semua dari kedua tim, yang dimana di Hurricane juga miss untuk seorang Rogernya. Roger tidak terkena, minion datang dan iya, seperti yang kita pernah obrolin, mega minionnya harusnya didapatkan oleh tim LZN. Aduh udah berapa menit ini yang terjadi oleh Yap. Joheadnya? Apakah HP-nya panas kah, meledak kah? Kurang Iya, tidak tahu. ganti device. Ganti device apakah masih sempat keburu telat? Iya, mungkin pinjam HP maknya kali ya. Yang gak lo malah emaknya nggak punya ML, download dulu. Iya, nggak apa-apa, kan bisnet.
Oh iya, ada Bisnet ya. Ada Bisnet yang selalu terpercaya. Ya, downloadnya cepat ya. Yoi, dan di sini masih melakukan clear santuy dari kedua Ya, tim. udah super light game hampir mendekati 30 menit dia. Dan di sini parsanya 24 fed-nya nyamperin Zoheadnya ya. iya. Aduh. Mungkin ingin bucin dulu di base. Tidak ada war ya. Berikan Aman, dan aman, terus aman. mendapatkan seorang siapa itu. Kayaknya langsung clean. ada immortal cepet ini dia ada petrify kan di geprek di mana belum ada geprekannya dan siapakah yang mati blender dan Thousand Poundernya yang dapatnya feeder extract. Telat coveran dari seorang Parsiannya. Oh ini dia keuntungan juga ya, langsung dari tim ininya itu langsung Iya. ini ya karena Lord itu di minion di arah midnya ke 30 menit. 30 30 menit. Pak, 1 menit lagi Pak. MPL season 6 telah terulang. Matamu. Ini dia langsung komen ke arah adanya tadi masih Holy Salmon. Zohead ya. Mundur Zoheadnya langsung bot kah? Zohead Kayaknya telah bot, berjalan. Tidak sih. Langsung. Oh, malah ini dia datang satu detik terakhir tapi kurang cepat karena telat tadi ya. Iya. Masih bermain reka-rekal, pulang ke rumah, Aduh. tarik ulur, bolak-balik, kucingnya masuk ke dalam. Malah bahas kucing anjing. Oke. Oke, Lord telah datang dari arah mid lane tim Yakalingga. Apakah akan menjadi bencana untuk tim LZN? Akankah ada game ketiga untuk kedua tim di siang hari ini? Ini bencana untuk tim LZN ya. Yo. Di game kedua malah terjadi trouble yang didapatkan oleh Zoheadnya. Yap. Jadi dia Oracle diamankan oleh siapa tadi tuh timnya Federal Strike. Aduh, Lordnya masih terlalu kuat Hancur. karena sudah Lord yang ke-6. Hancur. Blue Ya, team mid base langsung turret hancur has been tapi Yo. Lordnya masih seperempat darah menuju setengah darah belum kita mengarah ke ininya ya. Iya. Ini masih berhasil gagal di perkasa dari seorang Esmeraldanya. Blue team base turret has been destroyed. Oke, masih belum bisa melakukan end untuk kedua tim. Comeback ya dari Zoheadnya ya, akhirnya telah Iya. kembali ke lane of dawn ya. Tadi Falling Salmon untuk membuka map dan terkena tadi ke arah lapu-lapunya. Dan Zoheadnya, alhamdulillah ini bukan bot yang main ya, game masih bisa berlanjut, masih bisa dilakukan secara adil. Harus Konsil dikeluarkan, mengejar kepada seorang lapu-lapu, akan ada commit, lapu-lapunya akan ke take down, immortal pecah. manipulation ini Phantom itu salah hero ini Pak ini Iya. Falling Salmon malah Esmeraldanya yang immortalnya pecah kan kalau masih ada Freeze. Winter gila fashion banget tapi dia malah mati di tangan kayaknya ada. Iya, pertukaran 1 untuk 1 untuk setiap offline-nya. Iya, offlaner yang dipukul direnggut nyawanya dan lagi-lagi 81 detik. 81 detik untuk waktu respawn dari seorang Esmeralda. gila lama-lama kali kayaknya super legend udah 30 menit ya ini. Mana telat kamu beli ya, kurang fashion kamu lapu-lapu. Mungkin ini akan menjadi match pertama dari turne ini ya, yang Iya. dimana respawnnya akan mencapai 1 menit lebih. Enggak, Atau game 100 pun detik. juga lama ini. Sudah 30 Iya. menit. Dan masih melakukan clear saja. Seharusnya sih dan gede banget itu. Oke, masih melakukan farming santuy. Nathan ya kembali entropi tukar untuk mengambil buff dari Ya, seorang Nathan. Sudah tidak tahu buff lagi birunya. apa yang dilakukan dari kedua tim ini, bingung ingin membeli item apa karena sudah menit 32. Sama-sama kayak. Masih sama-sama kayak sama-sama bingung ingin mengarah kemana. Iya. Kok kayak lirik ya? Dari kapan nih? Mau dibawa kemana? Sokap nih. Hera extract biasa untuk clear minion ini ejector dan konsolnya Natanya masih ada Entropika tadi langsung ada dari world manipulation atau bubble dance-nya berhasil mengunci seorang siapa itu tadi Split. tanda battle-nya mendapatkan seorang skillnya. Jauh Iya. itu dikejar. Jauh itu dikejar. Sepertinya akankah dipaksa untuk game yang ketiga dari tim yang akan enggak? Jangan dong. Iya dong. Udah 32 menit nih. Capek Iya saya nih. juga udah mepet-mepet Isoma ini. Iya. Udah. Allah. Udah mepet Acer juga. Ada juga gak pernah sholat lah.
kamu dulu. Oke, di sini Nathannya melakukan setup seluruh tim 4 hero dari tim ya kali enggak melakukan Langsung setup. membeli anti jauhead 2 orang. Bener-bener Karena respect untuk tim sendiri. Ya, takut salah lempar deh jauheadnya. Iya, dikira juga jauh jelek kan. Iya. Aduh salah lempar gitu. Lord kelima. Matamu udah keenam ini bos. Oh iya, Lord keenam. Bus. Mantap. Bener-bener sengit sekali. Vader attack terkena dari 2 hero. Damage-nya lumayan sakit. Bar hilang dari Yap. baterainya. Tuh, sudah menit berapa nih? 33 tanpa mengalahkan GPX Ladies. Wow. GPX Ladies bos. 1 jam. 1 jam nih bos senggol dong. Iya, rekor nih. Oke. Kayaknya ini sengaja deh 2 tim ini ya biar casternya cepat lelah ya. Iya. Emang Kita coba force ya, gambar dapat matanya dulu manipulation, ngepok-ngepok saja. Wasanya mati di tangan Patricknya. Ini paling Starmoon pecah immortalnya dari seorang Yosnya, dan masih ada waduh. Ini consider masih ada fake dari seorang Has been slain. YP-nya. Dan ini telat kamu belinya Mas Clean. Baru sekarang belinya Roger gak bisa mana, Starmoon. Ini dia masih nakut-nakuti saja. Yap. Ini Northfighter tadi diamankan oleh siapa? Patricknya. Iya, dan untung sekali ini Nathan yang di kill duluan ya dari tim ya kali enggaknya. Sepertinya akan K2 2-0 Michelle. Sudah menit 34 Michelle lelah. Iya, tapi sepertinya sih Lordnya ini bakal lama responnya nih. Soalnya tuh lihat 3452 dan dimana minion tuh muncul di Blue saat team has 10 dan slain the 40. Lord. Oke, ya. Kalau tadi diamankan oleh tim LZN. Akan ada kesempatan untuk tim ya kali enggak untuk respon terlebih dahulu. Kayaknya MVP lo di tangan di LZN yang MVP tuh ya pasiannya. Iya, dimana KDA-nya. masih tertakedown sekali doang. KDA-nya bagus sekali, posisi survive-nya sih bagus walaupun tapi tadi dia tidak Terkena sekali. bukan mendapat posisi yang bagus untuk melakukan feeder strike-nya, tapi Iya. dia masih mengerti posisinya untuk mengurai angka kematian. Oke, dan di sini apakah akan dipaksa war saja oleh tim LZN untuk menemukan kemenangan keduanya? Apakah YV-nya diincer? Ejector tidak mengenai siapa-siapa. Harusnya Dua wave-nya masuk dari arah bot Dan dan datanya mid lane. harusnya langsung datang langsung Braver Fighter dan against Reset telah dikeluarkan Ejector akan kepecah belum komit karena belum ada minion yang masuk masih Lordnya still strong sudah mati dia dan Selamat untuk tim LZN. 2-0 didapatkan oleh tim LZN. Sungguh gameplay yang sangat amat sengit, sangat amat lama. setengah jam bro, aduh Iya. 35,52 menit bro, aduh Selamat tim LZN telah memenangkan MMBB. Magnificent Esport Competition. Iya, benar-benar game yang sangat mendebarkan sekali ya Reval, yang dimana gamenya berlangsung cukup lama, yang dimana juga Jawa tadi juga sempat AFK ya kan. Iya. Sangat benar-benar menegangkan gitu loh. Gimana Reval? Ya dari ininya kan game yang sangat panjang kan langsung bikin hati berdebar-debar. Waduh, Hati iya. berdebar-debar kan. Mungkin karena lama itu karena ada trouble dari tim apa ya tadi? Dari Ya, kali tim enggak LZN ya. LZN ya. Iya. Tapi dia berhasil memenangkan game yang kedua dan berhasil memenangkan Lincoln Smart 30 Esport MLBB Competition ini. Iya. Dan untuk kata-kata terakhir, terima kasih untuk para penonton sekalian karena telah menonton pertandingan pada siang hari ini dan karena telah sangat bersimpati untuk mensupport channel YouTube kami, dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, share link YouTube ke teman-teman kalian. Jangan lupa terus ikuti dan follow Instagram kami. Dan saya juga sebagai caster Algi dan Reva juga ingin berterima kasih untuk sponsor oleh Pom Pom Drink, ada Barbershop, Bisnet, Gudang Aksesoris, Sari Laut, Soto Semarang, Pak Wiji, Bayu, GO, dan Confonemos. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan semoga
match pada siang hari ini bisa mungkin lebih menaikkan adrenalin kalian untuk mengikuti turnamen-turnamen seperti ini ya, Rival. Iya. Semoga kalian bisa apa permainan dan gameplay mereka ya. Iya. Jadi, setup yang baik dan bagus. Mungkin short call bisa dibagusin lagi, dan apa lagi ya? Bisa Iya, satu lagi ya. Keep Apa? respect ya. respect. Ya harus. Oh Nggak iya respect benar. udah itu banyak, udah rata itu. Iya. Dan jika kalian tertinggal atau mungkin ada tim kalian AFK, jangan toxic, jangan dimarahin. Tetap confidence dengan apa yang Anda miliki, dengan skill yang Anda miliki. Dan sekian, saya Algi dan rekan saya, Baik. dan kami selaku caster dan juga panitia dari tim kami, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, dan terima kasih juga karena telah menonton pertandingan pada siang hari ini. Ucap kata terakhir, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tutur tindakan yang salah dari kami berdua. Ya. Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.